Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata waz ziyadatal ilmi wal hidayata wat taufiq alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter yang hadir di majelis ini dan juga pada ruang Zoom dan live streaming, kami doakan a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, semoga Allah memuliakan kita semua. Marratan saniyah, kali yang kedua kita memuja Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tazkiyatun Nufus, merupakan kompilasi dari berbagai karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berhubungan dengan penyucian jiwa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang kita bahas hari ini merupakan jasa beliau, jerih payah beliau untuk menyampaikan wahyu kepada para sahabat, dan hari ini sampai kepada kita. Demikian juga beliau menerjemahkan, mengaplikasikan sunnah-sunnah itu pada perkataan, perbuatan, dan takrir beliau, kemudian diikuti oleh murid-murid beliau, para sahabat, tabi'un, kemudian tabi'ut tabi'in, sekali lagi sampai kepada kita hari ini. Dan inilah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari kalamullah, hidayah dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tazkiyatun Nufus. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang doa, adab berdoa dan macam-macamnya, kemudian larangan untuk tidak berdoa berlebih-lebihan. Dan kali ini kita akan membahas tentang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya antara doa dan dakwah, pertama dari derivasi kata. Kata dakwah dan kata doa itu satu derivasi, dan kemudian di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Dan doa itu juga bahagian yang harus disampaikan kepada umat manusia. Karena doa berhubungan dengan ibadah. Maka bagaimana kaifiat berdoa dan kepada siapa kita berdoa, apa saja yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang bagaimana justru mendatangkan dosa kepada kita, yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Inilah hubungan antara doa dan dakwah. Dan dengan dakwahlah kita bisa menjelaskan mana doa yang dimasyru', yang disyariatkan, mana doa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, silakan untuk dimulai. Berdakwah kepada yang mana dalam Quran surah Yusuf berfirman, "Kun Wa man ittaba'ani. Yang artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dan yakin. Kemudian yang dimaksud dengan berdakwah kepada Allah
adalah berdakwah mengajak beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu dakwah yang meliputi kepada dua kalimat syahadat, meninggalkan salat. Sebelumnya dokter, kita jelaskan dulu, jangan kehilangan konteks kita ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabil." Katakanlah wahai Muhammad, karena khitab yang pertama ayat ini turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Ajaklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dengan keyakinan, di atas keyakinan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutku. Jadi katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan keyakinan, dengan yakin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabil. Yakni inilah jalanku, ay manhaji, maslaki wa sunnati. Inilah manhajku, inilah metodeku dalam hidup, dalam beragama. Inilah sunnah-sunnahku, inilah jalan yang kutempuh. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hadhihi sabil. Inilah jalan hidup. Inilah way of life. Inilah sirati. Inilah tariqati. Ini jalanku, inilah tariqah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas keyakinan. Jadi jalan inilah, ikhwah, yang oleh Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat, kemudian setelah itu adalah para tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan juga generasi berikutnya mengajak jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah. Dan jalan itu hanya satu saja, sabil. Sebagaimana pernah kita membahas tentang hadis iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahid. Di sini hadis menjelaskan bahwasanya umat itu akan iftiraq, akan terpecah-pecah sampai 73 golongan, tapi satu yang selamat. Menunjukkan apa ya? Hanya satu jalan keselamatan itu. Dan jalan inilah yang mesti kita dakwah. Dan Nabi mengatakan, hadhihi sabil. Inilah jalan. Inilah metodiku dalam beragama. Inilah manhajku dalam beragama. Inilah nizamu hayati. Inilah sistem kehidupan. Dan itulah yang didakwakan, yang diajak manusia untuk menjalaninya agar mereka memenuhi titah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jalan yang disyariatkan kepada kita. Hadhihi sabil. Ad'u ila basirah. Ala basirah, ala yaqin. Allati tumayyizu bainal haqqi wal batil. Itulah keyakinan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita disuruh, diperintahkan untuk tidak abu-abu. Tapi bisa membedakan mana sebenarnya yang hak, mana sebenarnya yang batil, mana manhaj yang hak, mana manhaj yang benar, mana manhaj yang keliru, yang batil. Karena ingat tadi, jalan kebenaran itu sudah jelas. Dan di luar jalan kebenaran itu adalah jalan kebatilan, jalan kesesatan. Hanya ada satu jalan yang mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sabil. Inilah jalan. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah. Dan dengan itulah aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, atas keyakinan. Nah tadi allati tumayyizu bainal haqq wal batil. Dan itulah jalan yang membedakan ini jalan kebenaran yang hak, ini jalan kebatil. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dzalika umurun mushtabihat. Memang ada ini jalan yang halal, ini jalan yang haram. Ada di antara itu remang-remang. Tapi yang remang-remang itu syubhat itu masuk pada jalan kebatilan.
Karena agama ini sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Sumber kebenaran di dalam Islam, dalam beragama ini sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah. Hanya ini sumber. Hanya ini masalah. Walaupun nanti dalilnya bisa banyak. Bagaimana kita mengistimbat, mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana kita mengeluarkan hukum-hukum, paham dari Al-Quran dan Sunnah itu? Bisa dengan Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Bisa Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Bisa juga ikhwah dengan cara kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Kesepakatan itu adalah ittifaqu jami'al mujtahidin fi amrin minal umur fi 'asrin minal usur. Yaitu kesepakatan semua ulama dalam satu kasus. Dan ulama itu berada dalam satu masa. Jadi satu masa ulama itu di seluruh dunia ini sepakat tentang hal tersebut. Itu ijma. Dan juga bisa menggunakan analogi. Ada yang berdasarkan analogi qiyas. Yakni menganalogikan hukum yang sudah ada atau yang belum ada kepada hukum yang sudah ada. Al-asl. Maka dihukumkanlah sesuatu yang tidak ada itu kepada hukum yang sudah ada. Inilah jalan hadhihi sabil. Inilah jalan. Kata Nabi Muhammad SAW. Dan kita diajak kepada jalan itu, bukan kepada jalan yang lain. Dan ketika Allah mewahyukan Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah-sunnah Nabi, dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka kita melihat bagaimana makna ayat, bagaimana makna hadis itu, lihat dalam praktek Nabi dan praktek para sahabat. Hadhihi sabil. Inilah jalan. Enggak ada jalan kedua, jalan ketiga enggak ada. Walaupun orang mengatakan banyak jalan ke Roma, itu jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya satu. Jalan ke Roma yang bisa banyak. Bisa dari laut, mungkin bisa dari daratan, iya kan, bisa juga dari udara. Tapi kalau jalan ke surga satu saja, yaitu mengikut jalan yang ditempuh oleh Nabi dan ditempuh oleh para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu jalan yang ditempuh Nabi, ma ana alaihi, aku berada di atas jalan itu, wa ashabi, dan para sahabatku. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang kita dakwahkan kepada manusia. Kenapa? Ala basiratin, karena meyakinkan, bukan yang syubhat. Ana wa manittaba'in, yaitu aku, kata Nabi, dan orang-orang yang mengikut. Siapa orang yang mengikut Nabi? Para sahabat. Setelah itu para tabi'in, para tabi'in. Inilah menjadi dalil bahwasanya dalam mengambil jalan itu secara talaqi kita belajar. Sahabat belajar kepada Nabi, diajarkan kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat, kemudian diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in, diajarkan kepada generasi berikutnya, dan begitulah seterusnya. Jadi dalam Islam ini kita mesti talaqi, belajar, duduk di majelis, mengambil ilmu. Tidak hanya dicomot di sana, dicomot di sini, tidak. Karena Nabi mengajarkan itu kepada para sahabat secara talaqi, secara langsung kepada para sahabat. Sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in, mereka mendatangi sahabat Nabi SAW, belajar ke situ. Tabi'in juga begitu. Makanya umat Islam ini harus duduk di majelis ilmu, walaupun sekarang ini sudah canggih, bisa melihat dari berbagai media. Tapi ikhwah, jangan tinggalkan tradisi transfer ilmu kita dari generasi. Karena begitulah. Dan barokah itu pun juga dapat di sini. Nah, macam kita duduk di masjid ini, jelas ada sahih yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita kepada makhluknya yang ada di atas langit. Kalau kita duduk di majelis ilmu, di masjid zikir seperti ini. Kemudian makhluk-makhluk Allah mendoakan keampunan kepada kita. Kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Tapi nggak bisa kita lihat secara ghaib. Disitulah barokahnya. Dan keberkahan ilmu itu bisa kita lihat. Di mana keberkahannya? Yang pertama, ilmu yang kita pelajari itu kita amal. Kita amal. Bukan hanya memenuhi kognisi kita, akal kita. Tetapi ikhwah itu menjadi amal kita.
nampak ilmu itu di wajah kita, di style kita, pakaian kita, di tutur kata kita, di sikap kita, perilaku kita, nampak ilmu itu barokah. Dan salah satu barokah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan apa? Semangat kita lagi menuntut ilmu berikutnya. Tidak sekali datang di majelis sudah selesai semua, tamat khatam. Ya kan? Tak begitu. Tapi semangat kita terus belajar, terus belajar. Hari ini kita belajar tazkiyatun nufus. Nanti dicari lagi majelis yang belajar tauhid. Dicari lagi yang belajar fiqh. Jadi begitu, ikhwan. Kenapa? Karena begitulah tradisi kita dalam menuntut ilmu. Tradisi yang dimaksud di sini sunnah yang terus berjalan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Tapi hari ini agak canggih sedikit ya, bisa live, ya kan, streaming dan sebagainya, ya kan. Nah, tapi jangan lupa juga majelis langsung kita. Kalau ada waktu datang kita. Dan itu berpahala ya. Datang ke majelis ilmu itu akan dicatat langkah-langkah kita ke sini. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan bagi kita. Dan itu adalah dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan kita abaikan juga halaqah-halaqah langsung ya kajian. Baik. Kemudian ala basiratin 'alal yaqin. Berdasarkan keyakinan. Jadi beragama ini tidak spekulasi. Iya kan? Tidak dibangun dari logika kita, tapi dari wahyu. Bukan berarti kita tidak menggunakan otak kita. Tidak. Siapa manusia yang tidak akan menggunakan otaknya? Tapi itu bukan sumber kebenaran dalam agama. Misalnya kalau kita ingin mengenal Rabb kita, apakah kita membangunnya dari konstruksi logika kita, sebagaimana orang-orang Yunani mendeskripsikan Tuhannya seperti apa, kan begitu kan? Bagaimana orang-orang Persia, filsafat Persia, Helenisme, bukan begitu ya, kawan. Akal kita kan terbatas. Dia bisa menganalisis, dia membuat inferensi, kesimpulan itu dari sesuatu yang bisa kita lihat, kita amati, kemudian bisa kita dengar, pokoknya panca indera kita. Dari situlah dia membuat konklusi-konklusi, kesimpulan-kesimpulan. Sementara Rabb kita, perkara yang lain tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Indera kita nggak bisa melihat. Walaupun ada orang menambahkan indera keenam, gitu. Nggak bisa. Oleh sebab itu, makanya kita berserah kepada wahyu Allah. Allah lah yang menjelaskan. Bagaimana sifat-sifat Allah. Dengan cara itulah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya. Karena ini perkara-perkara ghaib. Begitu juga tentang perkara-perkara masa depan yang belum kita lihat, dan itu termasuk yang ghaib. Itu semua berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fungsi akal untuk apa? Akal berperan untuk menghubungkan, merangkaikan antara satu informasi kepada informasi yang berikutnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendudukkan persoalan-persoalan itu sesuai dengan objektivitasnya. Dan ini juga menggambarkan kepada kita tanggung jawab untuk menyampaikan. Nah, ini. Tanggung jawab untuk menyampaikan. Jangan dipikir agama Islam ini hanya kalau yang mengatakan kebenaran itu mendakwahkan hanya para asatizah. Betul. Sebagai orang yang memiliki ilmu. Tapi tatkala kita sudah memiliki ilmu, maka kita harus menyampaikan ilmu yang sudah kita peroleh. Dengan cara itulah Islam berkembang ya. Dengan cara itulah orang semakin banyak tahu tentang Islam, tahu kebenaran, tahu tauhid, tahu sunnah. Berapa banyak yang bisa dijangkau oleh para asatidzah? Sedikit. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Ya harus kita sampaikan memang. Dan menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, yakni keilmuan kita. Tapi jangan pula disampaikan sesuatu yang belum kita pelajari, belum tahu kita hakikatnya sudah kita sampaikan. Berijtihad sendiri kita nggak boleh. Tapi yang sudah kita pelajari itu sampaikan. Sudah tahu kita hakikat kebenaran. Menyampaikan. Bukan harus berdakwah seperti ini, tidak. Tapi kalau punya kemampuan, memang begitu tanggung jawabnya seorang dai, harus ilmu itu harus disampaikan. Dan karakter orang yang beriman itu apa? Sering ini kita bahas. Karakternya itu kan Allah katakan dalam surah At-Taubah itu kan. Yang pertama, Pak. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa Rasul. Dan di akhir ayat Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah.
Jadi orang-orang yang beriman itu mereka saling menyayangi, saling membantu, saling menolong. Yang kedua, mereka aktif mengajak orang kepada kebaikan, aktif mencegah orang dari kemungkaran. Mereka aktif melakukan salat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Mereka aktif mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan berdakwah kepada Allah, kata Syekhul Islam, adalah yaitu berdakwah untuk mengajak beriman kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Maka yang pertama sekali yang kita dakwahkan apa? Mengajak orang untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Para nabi diutus. Kenapa diutus Nabi Nuh alaihissalam? Karena tauhid tidak lagi berjalan di dunia ini. Maka diutus seorang rasul, Nabi Nuh diutus untuk mengembalikan tauhid. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika masyarakat sudah melakukan kesyirikan, sudah membuat berhala-berhala, lalu diutus Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kepada tauhid. Begitulah Nabi seterusnya. Nabi Musa begitu juga. Ketika sudah terjadi kesyirikan, diutuslah Nabi Musa untuk menegakkan tauhid. Ketika Nabi Musa wafat 700 tahun, diutus lagi Nabi Isa alaihissalam untuk menegakkan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadi lagi penyimpangan, deviasi di tengah-tengah masyarakat. Telah terjadi kesyirikan-kesyirikan. Diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dah khatamun nabiyin, nabi yang terakhir. Lalu dakwah umat Nabi Muhammad bagaimana? Ini tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nabi berdakwah yang pertama sekali diajak tauhid. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Makkah setelah diutus menjadi rasul. Ketika beliau berusia 40 tahun. Apa yang diajarkannya pertama sekali? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Maka ayat-ayat Makkiyah itu ada ayat tentang tauhid. Dan pondasinya begitu. Di keluarga kita pun begitu ya. Kalau keluarga itu dibangun dari dakwah tauhid, dari tauhid, insya Allah badai yang kuat itu pun bisa kita lalui dengan selamat. Walaupun kadang-kadang goncangkan kita, pondasinya tauhid. Mentauhidkan Allah dengan semua perangkat tauhid, maka insya Allah akan kuat. Komunitas kita juga begitu, masyarakat kita juga, bangsa kita juga begitu. Maka kata beliau di sini mendakwahkan mengajak kepada Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menghubungkan dengan rukun Islam, yaitu mengajak untuk bersyahadat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, kaibatul. Ini dasar-dasar pokoknya dalam tauhid kita. Dan kita pun belajar begitu, belajar agama ini. Jangan terus meloncat entah kemana kan begitu. Pelajari duduk dulu bagaimana ma'rifatullah, bagaimana tauhid itu dengan semua cabang-cabang. Kita pelajari dulu, mulai dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita pelajari bagus-bagus. Kita pelajari usul salah. 3 prinsip utama itu kita pelajari. Dan bagaimana nanti 3 prinsip utama itu, yang pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena itu nanti kita yang ditanya dalam kubur kita yang pertama sekali, man rabbuka. Itu akan ditanya ya. Maka semua konsekuensi dari man rabbuka itu harus tahu kita. Semua hubungannya harus tahu kita. Man rabbuka. Setelah itu apa? Wa ma dinuka, apa agamamu? Itu dinul Islam. Semuanya akan ditanya kita. Inna dina 'indallahi al-Islam. Yang masuk ke dalam dinul Islam, mulai akidah, kemudian syariah, syariah dengan semua cabang, ibadah, muamalah, iqtisadiyah. Muamalah ini interaksi sosial kita, iqtisadiyah, ekonomi. Bagaimana tentang siasat, tentang politiknya, bagaimana tentang tentang ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, kewarisan, semua ditanya yang berhubungan dengan itu. Wa ma dinuka.
Lalu apalagi ikhwan? Baru wa man nabiyuka? Siapa nabi? Maka kita harus ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, wa ma'rifatul Rasul. Atau ma'rifatullah, wa ma'rifatul Rasul, wa ma'rifatul dinil Islam. Harus tahu kita itu. Maka belajar kita begitu. Nah, duduk dulu di sini, duduk di sini, duduk di sini keilmuan kita. Jangan pula baru belajar tentang Islam, lalu dia menghubung-hubungkan dengan filsafat dan sebagainya. Itu terlalu jauh. Bahkan bisa menyimpang. Ya, tapi duduk dulu di sini. Amanah. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu rukun iman. Iman kepada Allah. Bagaimana sebenarnya beriman kepada Allah? Apa itu iman? Harus kita pelajari. Apa itu iman? Apakah iman itu hanya tasdik saja, membenarkan di dalam hati kita bahwasanya Allah mencipta semesta ini, cukup dengan itu? Dengan segala konsekuensi tasdik? Iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, selesai? Tidak ya, tak selesai iman di situ. Tidak hanya tasdik saja, tidak hanya membenarkan saja. Tidak hanya diucapkan saja. Tapi wa amal bil jawari, harus diamalkan itu. Itulah iman yang punya thamarah, yang berbuah. Karena iman itu tidak saja ucapan kita, kemudian keyakinan kita, tapi harus kita amalkan ini. Harus kita amalkan itu. Walaupun di sini aslul iman, di sini far'ul iman, kan di sini pokok dasar iman, di sini cabangnya keiman. Tapi bagian dari iman, itu konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari keimanan itu. Maka tahu kita. Dan bagaimana beriman kepada malaikat? Ini ikhwah, masing-masing kita ini ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Ada yang mencatat amal kita. Dan itu bukan hanya sebuah apa namanya ya? Sebuah keyakinan tanpa dasar. Tidak, itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang betul ada. Tapi kita tak bisa melihat hari ini. Nanti sakaratul maut baru enggak. Kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana malaikat itu berdatang banyak begitu. Sejauh mata memandang. Datang malaikat itu. Barulah duduk malaikat maut itu di sisi kepala kita. Barulah ditarik nyawa itu dari nasiah gitu, ditarik. Kemudian mereka malaikat yang banyak ini, kalau kita orang beriman, mereka bawa kain hanut, minyak aroma yang luar biasa wanginya, dan mereka bawa gitu. Dan setiap malaikat yang dilalui, mereka mengatakan, ini roh siapa ini? Roh siapa ini yang baik ini? Jadi begitu ya, yang mati Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Tapi sekarang kita sudah tahu karena kita sudah dijelaskan oleh nas, oleh hadis Nabi SAW. Oleh sebab itulah ikhwah, maka beriman kepada malaikat itu tidak hanya kita simpan di dalam keyakinan saja, dalam memori saja, tapi diwujudkan dalam keseharian kita. Tahu kita, kemanapun kita tidak pernah sendirian kita. Tidak pernah sendirian. Baik, demikian juga berikutnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Al-Qur'an? Itu secara tafsir. Tapi kalau beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, bagaimana itu berimannya sekarang ini ijmali. Kita beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab Taurat, pernah menurunkan kitab Zabur, pernah menurunkan kitab Injil. Yakin kita, seyakin-yakin. Yakin kita, seyakin-yakin. Tapi kitab-kitab yang ada hari ini, yang dicetak hari ini, kita sudah meyakini itu sudah ditahrif. Karena Al-Quran yang mengatakan, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Kitab-kitab mereka itu sudah mereka palingkan, sudah mereka selewengkan, sudah mereka ganti-ganti, sudah tukar-tukar. Misalkan Al-Quran sendiri yang mengatakan kita tak perlu penelitian apa namanya itu, scientific, historical kan begitu. Walaupun kita butuhkan untuk membangun keyakinan kita lebih dari sekedar itu kan, untuk membuktikan kepada dunia tentang kebenaran apa yang dikatakan Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan hari ini tidak ada pun satu yang kalau kita gunakan scientific historical riset itu ya, penelitian riset itu yang ada, kita lihat endapan radioaktif itu yang bisa kita lihat berapa ribu tahun gitu kan, kecuali hanya beberapa celik kertas. Iya, itu yang asli.
Yang lain itu yang ribuan lembar itu gimana itu? Nah, jadi itu ikhwah yang Allah SWT itu kebenaran Al-Quran. Maka kita beriman kepada kitab-kitab itu secara ijmali. Berikutnya, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Kita tidak mufarrik, kita tidak membedakan di antara satu Rasul dan Rasul yang lainnya. Dari sisi apa? Meyakininya. Dan tidak menghinakan Rasul yang lain. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menghina Nabi Isa sebagai anak zina, kata mereka, na'udzubillahi min dzalik. Ya kan, orang Yahudi mengatakan begitu. Mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga orang-orang Nasrani, orang Nasara tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Kita tidak membedakan di antara mereka ini. Tapi kalau ada nas yang menjelaskan ini lebih utama dari ini, maka kita beriman. Ada ulul azmi, kita beriman. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu rasul kami berikan kelebihan yang satu atas yang lain. Jadi beriman kepada rasul-rasul itu meyakini tentang keberadaan mereka sebagai utusan Allah. Beriman kepada hari akhirat. Kita meyakini adanya hari akhirat itu. Dan itu adalah bahagian dari mata rantai Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mentauhidkan Allah. Maka Allah ciptakan dunia ini kepada manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Dengan itu juga lah Allah menurunkan wahyu. Dengan itulah Allah mewafatkan kita. Dengan itu juga lah untuk mewujudkan itu. Maka Allah menciptakan mana surga, mana neraka. Sebelum itu Allah menciptakan mahsyar. Dikumpulkan kita lagi. Kemudian mana hisab, dihitung amal kita. Kemudian dibuat mizan, ditimbang. Ada sirat, diciptakan surga dan neraka. Untuk apa? Menimbang. Siapa yang betul-betul beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berhubungan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhirat itu diciptakan untuk menegakkan keadilan kepada manusia, untuk menentukan mana yang bertauhid, mana yang tidak. Barulah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mana takdir yang baik, mana yang tidak. Semuanya itu kullu min indillah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah dakwah yang harus kita sampaikan. Maka semua itu berhubungan dengan apa? Dengan akidah. Bukan tidak mementingkan ibadah, penting ya. Sangat penting sekali. Tapi inilah dulu yang kita dakwahkan kepada manusia. Ketika mereka sudah kokoh dalam hal ini, maka mereka kokoh dalam hal-hal yang berikut. Baik, coba lanjutkan dokter. Demikianlah ke paragraf berikutnya. Baik, berikutnya ada dalam surah ayat ke-101. Yang mari membacakan apa yang telah tertulis kepadamu. Iya. Jadi semua rasul itu datang dengan satu agama. Agama rasul, para rasul itu semua sama. Yang berbeda itu adalah dakwah mereka sama, mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Semuanya diutus untuk mentauhidkan Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi agama semua nabi itu adalah Islam. Tapi syariatnya berbeda-beda. Itu sesuai dengan konteks keberadaan umat itu. Jadi Allah firmankan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah hai Muhammad, marilah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan Tuhanmu kepada. Apa yang diharamkan Rabbmu kepada. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan dalam dakwah kita? Apa yang disampaikan?
Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ada amar ma'ruf, ada nahyu mungkar. Mengajak kepada kebaikan, yaitu apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang diharamkan oleh Rabb mereka. Mana lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan? Apa? Mana lebih banyak yang dihalalkan atau yang diharamkan? Hah? Yang diharamkan? Yang dihalalkan lebih banyak. Ini ajalah kita di sini. Lebih banyak dihalalkan atau diharamkan ini? Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan. Kenapa Allah haramkan sesuatu yang diharamkannya? Kenapa Allah haramkan? Yang pertama, untuk menguji kita. Apakah kita mentaati Allah atau tidak? Kalau semua yang dihalalkan, tak ada ujian bagi kita. Semua halal. Tapi karena Allah uji kita, apakah kita mau betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan, hanya beberapa gelintir Allah haramkan kepada kita. Bisakah kita menahan lisan kita, menahan diri kita, menahan tangan kita, kaki kita untuk tidak melakukannya, memakannya, meminumnya? Diuji oleh Allah kita. Kalau tidak ada masalah. Kalau dihalalkan Allah semua. Tapi tidak ada ujian bagi kita. Kita harus diuji. Karena kita dulu mengatakan, bala syahidina, alastu bi rabbikum? Allah tanyakan, apakah aku ini Rabb kamu? Kita jawab dulu pada alam roh. Bala syahidina. Kami bersyahadat, ya Allah, kami bersaksi, engkau Rabb kami. Diuji oleh Allah kita. Maka khamar itu ujian bagi kita. Zina itu ujian bagi kita. Setiap ada yang diharamkan, ada bandingan yang lebih nikmat lagi dihalalkan. Khamar diharamkan, tapi susu dihalalkan. Madu dihalalkan. Mana nikmatnya khamar dari minum susu? Minum madu. Hah? Kalau khamar itu mabuk kita minum. Bayangkan. Tapi kalau susu, kan tidak. Madu tidak. Iya kan? Makanan begitu binatang. Apa yang diharamkan? Ini babi. Iya kan? Babi diharamkan kepada kita. Tapi kerbau, lembu, dikasih kepada kita. Maka itu ujian saja. Ada berapa jenis makanan yang diharamkan, ujian bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap apapun yang diharamkan oleh Allah, apapun bentuk, makanan, minuman, perbuatan, pasti itu akan mendatangkan keburukan bagi kita kalau kita lakukan. Kalau kita makan, kita minum, kita berbuat, pasti ada keburukan bagi kita. Karena larangan itu berhubungan dengan mafsadat. Nah, baru sekarang kita mencoba untuk meneliti. Ya, kenapa diharamkan babi? Ya kan? Barulah diteliti, oh ternyata di sini. Diteliti ada hubungannya makanan dengan pertumbuhan, makanan dengan penyakit, makanan dengan sifat. Kan begitu ya. Kalau orang suka makan babi, gimana sih? Ada penelitian sudah sih, dokter. Ada hubungannya tidak? Tapi babi itu binatang yang tidak cemburu. Kalau dia sudah selesai hawa nafsunya, nggak ada cemburunya kepada babi yang lain. Nah, itu. Jadi kalau sering makan babi, gimana? Mungkin saja ada pengaruh secara psikologi nanti. Jadi begitu. Jadi saya kalau makan ayam gitu, iya kan? Aja gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi setiap yang dilarang itu pasti ada mafsadatnya. Khamar itu ada mafsadatnya. Iya kan? Demikian juga binatang-binatang. Kenapa binatang itu mesti disembelih? Matinya dengan disembelih. Cobalah, sudah ada penelitian-penelitian tentang hal ini dilakukan oleh para ahli dan mereka menjelaskan betapa dahsyatnya syariat. Di sebalik semua perintah itu ada kemaslahatan. Di sebalik semua larangan itu ada kemafsadatan, keburukan yang akan diperoleh. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan bagi kamu apa yang diharamkan oleh Rabb kamu. Ini kata Allah SWT hadap Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, ini yang mengharamkan ini Rabb kamu. Apa makna Rabb? Al-Malik, yang memiliki, mudabbir, yang mengatur. Apalagi
Al-Khaliq, yang menciptakan, itulah Rabb, rububiyah. Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah satu-satunya pemilik kita. Allah satu-satunya yang mengatur kita, mengatur semesta ini. Itulah Rabb. Jadi Rabb kamu yang menciptakan kamu, yang mengatur semua keberadaanmu, yang pemilik kamu itu, ini mengharamkan bagi kamu. Apakah kamu ikut atau tidak? Orang cerdas akan tahu. Allah lah yang lebih tahu tentang segala sesuatu itu. Apakah hari ini hasil penelitian telah menemukan keburukannya atau tidak? Kita sudah meyakini lebih dahulu. Sudah mengamalkan lebih dahulu. Kalau yang diharamkan itu pasti punya mafsadah, keburukan. Yang dihalalkan itu pasti mendatangkan kemaslahan. Baik. Ya dokter, silakan. Ini dalam artinya Tuhanmu yang memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Iya, di antara yang diharamkan oleh Allah itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iya. Bahwasanya janganlah kamu beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang terbesar. Sudah kita bahas kemarin ya kan? Apalah dosa penyakit hati yang paling besar itu? Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Dan Allah telah tetapkan, telah perintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba baca dokter di bawahnya begitu juga. Begitu juga kita menemukan surah-surah tentang keadaan Rasul. Adapun surah-surah Madaniyah, maka kita pada ayat-ayatnya menetapkan dasar-dasar risalah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah berdakwah dengan dakwah ini. Beliau memerintahkan makhluk dengan apa yang diperintahkan Allah dan melarang dari segala sesuatu yang dilarang Allah. Karenanya Allah berfirman, Iya, nanti kita lanjutkan dokter ya. Jadi, baik. Jadi begitu banyak ya kita temukan pada surat-surat Makkiyah itu mengandung tentang apa? Tentang keadaan para rasul, menjelaskan tentang kisah, menjelaskan tentang sejarah para rasul sebelumnya. Dan ini dalam dakwah penting bagi kita ya, dalam menyampaikan kebenaran. Kita membaca sejarah para rasul. Dan itu dijelaskan banyak pada surah Makkiyah. Seiring dengan tauhid tadi. Apa hikmah di sebalik itu? Allah banyak menjelaskan kisah para rasul pada surah-surah Makkiyah. Gambaran bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang mendapat rintangan dalam berdakwah itu bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah mendapat rintangan dan tantangan. Nabi Nuh coba lihat, 950 tahun berdakwah. Berapa pengikutnya? Segelintir saja. Yang mengatakan 40 orang. Ada riwayat. Kan begitu. Segelintir, bayangkan. Berdakwah begitu lamanya. Hanya berapa? Segelintir orang. Iya kan? Dan itulah yang mau ikut naik perahunya. Itulah hasil dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya 900 tahun lebih. Berapa persen per 100 tahun kan begitu? Bayangkan. Dalam 100 tahun tak ada satu orang, sekitar satu orang, kira-kira begitu. Atau lebih sedikit lah ya kan. Itulah pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi diturunkan wahyu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam agar Nabi tabah. Iya kan? Ada lagi Nabi, ikhwah yang dirahmati Allah SWT sampai melarikan diri. Iya kan? Tapi ketika melarikan diri dapat hukuman tidak? Dalam tanda petik masuk ke dalam perut ikan. Ada lagi Nabi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anaknya, istrinya tak mau menerima dakwah. Ada yang seperti itu. Capek dia mendakwahi istrinya, anaknya. Justru mereka lah pembangkang kepadanya.
Ada nabi yang diuji dengan penyakit, ikhwah. Ada nabi yang diuji dengan kefakiran. Ada nabi yang dibunuh. Itu ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pada pas yang untuk apa? Menjelaskan kepada Nabi bahwasanya membawa risalah ini, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan tauhid ini, itu akan mendapat tantangan. Karena yang digugat apa? Status quo. Orang sudah hidup dengan tradisinya. Orang sudah nikmat dengan capaian-capaiannya. Dan itu dibantah. Dan itu disuruh untuk dirubah. Reinstall keyakinannya. Kan begitu. Tentu dapat tantangan-tantangan yang luar biasa. Itu jelaskan kepada Nabi. Dan ini juga bagi kita, sekali lagi yang mendakwahkan ini. Nah, kita ini kan masih enak ya. Mendakwahnya, duduk di kursi empuk. Ada yang minum air putih lagi, terhidang di situ. Bayangkan, kadang-kadang dikasih lagi ongkos transport lagi dikasih. Iya. Ini dakwah yang Masya Allah luar biasa nikmatnya. Jadi para nabi dan rasul itu bagaimana? Jadinya makanya para asatizah ini kalau mendapat satu dua tantangan jangan baper langsung. Iya kan? Berhenti berdakwah. Udahlah, begitu kan? Cari aman saya tidak ya, wah itu sunnatullah dalam dakwah. Ini juga para dokter juga ya, yang mengajak kepada sunnah, mengajak mengaji, bebuih mulut mengajak mengaji, berkali-kali di-share. Kan yang begitu kan? Jangan putus asa. Tugas kita menyampaikan. Masalah hidayah itu Allah, bukan tugas kita. Makanya kalau ada orang menolak, jangan sakit hati kita. Dalam pengertian sakit hati itu mundur membuat kita berdakwah. Jangan. Memang begitu memang. Memang begitu berdakwah ini, menyampaikan itu. Itu tadi, karena kita gugat yang sudah mapan. Status quo. Sudah habit bagi manusia. Itu digoncang itu. Ya kan? Orang yang sudah melakukan tradisi kesyirikan. Iya kan? Lalu kata, jangan, itu bisa syirik, terjebak kepada kesyirikan. Ayahku dulu begini, nenekku begini, seterusnya begini. Coba ya. Apalagi ini tantangan bagi dokter-dokter ya. Yang bukan spesialisnya adalah agama, kan begitu. Iya. Kalau dia dokter kulit, ya hanya kulit aja yang tahu itu, kata orang begitu kan. Kalau dia dokter gigi, udahlah, urus aja gigi, itu kan begitu. Tidak akan para itulah tantangan para dokter menyampaikan. Tapi katakan kepada mereka, kami juga duduk mengaji. Ini ayatnya, ini hadisnya, sampaikan dengan hikmah, dengan baik. Tapi ya kata-kata seperti itu akan muncul memang. Akan muncul. Usahakan para dokter. Bisa. Para da'i juga. Itu kan spesialisnya, itu kan hadisnya. Dia bicara tentang akidah. Memangnya orang hadis tak belajar akidah. Atau itu kan fikih aja itu. Itu kan urusan fikih. Fakultas apa dia? Oh, fakultas syariah. Itu kan fikih itu. Hukum itu. Jangan bicara dia tentang masalah tazkiyatun nufus. Apa orang syariah tak bisa belajar tazkiyatun nufus, tak membaca itu? Kan begitu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting bagi kita semua bahwasanya menyadari bahwa kita di muka bumi ini harus mewujudkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan itu kita sampaikan. Seukuran ilmu dan kemampuan kita. Baik. Pertama sekali dokter ya, terjemah aja baca. Dan aku melindungi segala sesuatu. Maka akan kutetapkan rahmatku bagi orang-orang yang pertama yang menunaikan zakat kepada orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi Muhammad yang namanya mereka dapat kita tulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat makhluk dan penciptaan dari Allah, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Iya. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai'in.
Jadi rahmatku kata Allah itu mencakup segala sesuatu. Tak ada ruang, tak ada sesuatu yang di situ tidak ada kasih sayang. Gak ada ya. Apalagi bagi kita ini. Kita ini penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah, nggak akan bisa kita ini bicara. Nggak akan bisa kita duduk di sini. Nggak akan bisa kita menikmati nikmat-nikmat yang lain. Kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kasih sayang Allah, tak Allah turunkan Rasul, tak Allah turunkan wahyu. Allah utus Rasul, Allah turunkan wahyu. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah, tak Allah buka pintu hidayah kepada kita. Kalau bukan kasih sayang Allah, tak Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau bukan dengan rahmat Allah. Maka wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Maka rahmatku, kata Allah, itu mencakup segala sesuatu. Maka aku tuliskan, fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun. Maka tuliskan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami beriman. Allah sudah tetapkan ikhwah yang dirahmati Allah. Orang kafir saja itu diberikan Allah nikmat. Ta'alluq rahman Allah kepada mereka. Sifat rahman Allah kepada mereka. Apalagi kita orang yang beriman. Beriman ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana pernah kita bahas, hakikat kebahagiaan kita itu adalah mendekat kepada Allah. Maka semua yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itulah nikmat yang terbesar bagi kita. Taqarrub. Bukan yang lain-lain. Kalau ada kita anggap nikmat tapi menjauhkan kita dari Allah, itu bukan nikmat yang hakiki. Nikmat sebenarnya itu adalah nikmat yang mendatangkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri ada kajian begini. Ini nikmat besar ini. Kajian ini yang diselenggarakan oleh para timnya, ini nikmat ikhwah. Walaupun sederhana seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa. Karena yang kita baca, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, wa qala ulama, kan gitu kan? Firman Allah, firman Rasul, ini nikmat yang besar. Karena ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada kajian yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasul, itu bermasalah. Karena seyogyanya itu adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperintahkan kita. Iya. Dan para rasul itu dan orang-orang yang mengikut rasul yang ummi itu, yang dimana rasul itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil, tugas mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kita pun begitu ya, jangan pasif jadi manusia, jangan pasif jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Tapi kita mesti aktif mengajak orang kepada kebaikan, aktif mengajak orang, mencegah orang dari keburukan. Seukuran kemampuan kita, keilmuan kita. Ingat tadi ya, kita sudah belajar, sudah tahu kita hakikat itu benar, maka kita ajak. Demikian juga kita larang, sudah kita belajar tahu hakikat keburukan. Memang ada itu yang yusrun, ada yang usrun kan, ada yang mudah, ada yang secara tabiat kita tahu itu buruk kan begitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang sudah kita pelajari baru tahu kita buruk. Udah tahu kita ilmunya, aja kita sampaikan. Kita aplikasikan dakwah itu. Pertama pada diri sendiri, yang kedua pada anak-anak kita, pada istri kita, ajarkan kebenaran ini. Kalau diterima atau tidak oleh mereka, mungkin ada yang hijrah, sudah anaknya besar-besar, iya kan? Sudah besar-besar anaknya, udah terbentuk pola pemikiran. Sebelumnya tidak tahu. Jangan pernah menyerah, sampaikan kebenaran. Udah ada contoh nabi-nabi sebelumnya, kalaupun kita ditolak misalnya. Udah ada contoh nabi sebelumnya, dia ditolak oleh istrinya, ditolak oleh, mungkin suami tak ada lah ya. Tapi bisa dikiaskan lah itu. Karena nggak ada pula nabi wanita kan begitu kan. Iya, itu bisa dikiaskan lah ya. Diajak suaminya tidak mau, ya jangan kurangi takar kecintaan kepadanya. Iya kan? Justru tambah cintanya kita itu apa? Karena dia akan menjadi objek dakwah. Dia akan menjadi objek dakwah kita.
Dengan dialah kita mewujudkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu juga pada anak-anak kita, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajak kepada mereka. Kemudian kita menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk. Dan itulah hakikatnya, semua yang baik-baik itu dihalalkan oleh Allah, semua yang buruk-buruk itu diharamkan oleh Allah. Inilah dalil bahwasanya makanan-makanan, minuman-minuman yang diharamkan itu adalah keburukan bagi kita. Tapi semua yang baik-baik itu, semua yang dihalalkan itu ada kebaikan bagi kita. Tapi nanti ada ayat yang lain memberikan takaran, jangan tabdzir, jangan mubazir. Kalau berlebih kadarnya jadi penyakit juga kan begitu ya. Itulah semua itu bisa kita pahami dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi kita baca dokter ya. Satu untukmu, satu antaramu dan satu bagi antaramu dan makhlukku. Adapun yang untukku adalah sembahlah aku dan jangan sekutukan aku dengan sesuatu. Sedangkan yang untukmu adalah amal engkau yang akan aku ganjar yang sangat engkau butuhkan. Adapun antaraku dan kamu adalah kamu berdoa dan aku mengabulkannya. Sedang yang antara kamu dan makhlukku, maka datangkanlah kepada manusia sesuatu yang engkau sukai jika datang kepadamu. Iya, jadi ya ibadi, ini hadis qudsi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya arba'un wahidatun li wa wahidatun laka. Bahwasanya doa itu ada 4. Satu untukku dan satu lagi untukmu. Wa wahidatun baini wa bainika, ada satu lagi untukku, di antaraku dan di antaramu. Wa wahidatun bainaka wa baina khalqi, dan satu lagi itu di antaramu dan di antara makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Allah apa? Ta'buduni atau ta'buduni, engkau beribadah kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dan jangan engkau syirikatkan aku dengan sesuatu. Itu yang Allah minta kepada kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita sebenarnya. Tetapi ikhwah, Allah uji kita. Dan itulah objektivitas, itulah keadilan. Ya kan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu. Sering kita bahas ini kan berulang-ulang. Tak jemu-jemu kita untuk mengatakan tauhid itu adalah keadilan. I'ta'ul haq 'alal ladzi yastahiqu bihi, memberikan hak kepada Allah karena dialah yang berhak mendapatkan hak untuk diibadahi. Dia tadi yang mencipta, dia yang memberi rezeki, mengatur, dia pemiliknya. Lalu ada orang, hak Allah itu dipindahkan kepada yang lain. Kepada manusiakah, kepada malaikatkah yang disembahnya, rasulkah, kuburan keramatkah yang disembahnya, ya kan, roh-roh yang disembahnya, dialihkannya hak Allah. Zalim tidak itu. Zalim. Jadi Allah hanya mengajari kita berlaku adil. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang memberi nafkah kamu, mengatur kehidupan kamu. Aku pemilik kamu semua. Maka beribadahlah hanya kepada. Hanya itu yang Allah minta kepada kita, ya. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bukakan, ya, pintu bagi kita, pintu doa. Apa yang kita minta Allah perkenan. Apa yang kita minta Allah perkenan. Dan Allah berikan ibadah-ibadah kepada kita. Apakah itu ibadah itu tidak ada ganjarannya? Coba antum bayangkan. Satu salat yang kita lakukan, itu pahalanya bagaimana? Berjamaah 27 kali lipat dihitung. Ditambah lagi ikhwah, satu amal yang kita lakukan, itu pahalanya bisa 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. 25 kali 700. Satu salat yang kita lakukan. Hatta Masya Allah, ila Masya Allah, hingga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu amal saja. Antum senyum aja kepada ustaznya. Itu antum praktekkan. Nah, itu kan sedekah kan? Satu senyum aja ikhwah. Itu dibalas 10 kebaikan. Bisa sampai 700. Bayangkan itu. Hanya sedikit perbuatan baik yang kita lakukan. Kita duduk di majelis ilmu ini.
Dihitung berapa pahalanya? Minimalnya berapa? 10 kebaikan. Bisa sampai 700 kali kita hitung mengaji. Di sini. Pahalanya ya. Tapi jangan pula antum salah paham ya kan. Udah 700 boleh tak datang kan begitu. Rugi antum ya kawan. Karena akhirat itu tanpa akhir. Inilah kos kita di sana dari mana? Ini amal kita, tingkatan kita di sana. Walaupun kita dimasukkan bukan karena pahala kita, amal kita, karena rahmat Allah. Tapi Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya amal kita itu menunjukkan di mana posisi kita nanti. Antum mau di mana? Level 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, mana? Atau tergantung amal kita itu. Di mana diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan bagi kita beramal. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemurahan Allah bagi kita. Allah bukakan bagi kita pintu taubat dan seterusnya. Baik. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang terjemahnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kata Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku ini dekat dengan mereka. Tak perlu engkau bertelangkai dengan orang. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, Manata itu, beribadah kepada Lata, Uzza, Manata? Yuqarribuna ilaihi zulfa. Supaya mereka ini mendekatkan dia kepada Allah. Pada Allah itu dekat, qarib. Tak perlu kita pakai telangkai-telangkai. Dan itu syirik. Dan itu syirik akbar. Untuk beribadah kepada Allah, datangi dulu kuburan kerabat. Kan begitu, minta sama Tuhan Guru supaya disampaikan doa kepada Allah. Tidak ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da' idza da'a. Aku akan perkenankan dakwah doa orang yang memohon kepadaku ketika dia memohon, meminta. Allah sudah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelesaikan janji. Allah katakan. Tapi kapan Allah berikan? Allah lihat kita. Kemaslahatan kita. Apakah kalau segera dilakukan itu baik untuk kita atau tidak? Nah, Allah lihat. Kalau justru yang kita minta itu, kita kan nggak tahu ini hakikat. Yang tahu kita apa yang kita mau. Kan begitu kan? Menurut kita baik. Karena tak tahu kita masa depan. Tak tahu kita yang gaib. Kita minta. Padahal kalau diberikan Allah, celaka kita. Macam antum misalnya. Akhirnya. Iya kan, minta jadi anggota dewan. Kan begitu kan? Lalu kalau antum terpilih jadi anggota dewan, jangan-jangan antum belum selesai masa jabatannya, sudah masuk ke kemana masuknya? Masya Allah. Udah pakai baju hijau, baju kuning itu, oranye itu. Bayangkan. Masuk pesantren kota. Iya kan? Mau antum begitu? Tidak mau. Makanya bagi caleg-caleg yang tak berhasil itu, husnuzon lah kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan buruk sangka kepada Allah. Itu baik untuk antum itu. Tapi Ustaz udah banyak keluar. Nah, itu risiko antum itu kan begitu. Artinya Allah akan memberikan rezeki lagi, berikan rezeki lagi. Berdoalah kepada Allah. Bukan yang banyak itu yang membuat kita bahagia, tapi yang barokah itulah yang membuat kita bahagia. Ya kan? Nah, ini caleg-caleg ini harus tahu juga ini kan. Apa ya? Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah dokter ya kajian kita untuk sore ini ya, bahwa mendakwahkan apa yang sudah kita paham. Ya. Apa yang sudah kita paham. Karena karakter kita sebagai orang yang beriman itu apa tadi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi ingat, yang kita sampaikan itu sudah kita pelajari, sudah tahu kita itu hakikat kebenarannya. Tahu kita dalilnya dari qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu. Dan sudah diamalkan para sahabat, dijelaskan para ulama. Baru kita dakwahkan ya. Kita ajak. Begitu juga mencegah orang. Sudah tahu kita memang ini haram. Apakah itu dari Al-Quran atau dari Sunnah. Atau diambil istinbat oleh para ulama. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ulama Syiah pula. Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu kita.
maka laranglah manusia dari hal itu. Seukuran kemampuan kita. Kadang kita ada berapa? Ada 3. Marra'a dalam mencegah kemungkaran. Marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau memang tak mampu, dengan lisan kita sampaikan dengan hikmah. Kita jelaskan ini haram, ini nggak boleh ini. Kan begitu kan? Dengan lisan. Tapi kalau tak mampu juga, kalau kita sampaikan justru lebih hancur, lebih parah, atau kita madorohnya luar biasa, keluarga kita, iya, ingkari dengan hati kita. Jangan pula monggo silakan. Jangan begitu pula kita bilang, ya kan, senyum-senyum kita orang berbuat maksiat. Jangan begitu pula, ya kan, itu tidak mengingkari. Baik, ya demikian. Mohon maaf para dokter. Mungkin ada pertanyaan, dokter? Ada pertanyaan tidak di Zoom atau di apa? Belum ada ya. Ya, insya Allah nantilah kita jawab lagi ya, karena saya juga ada kegiatan ya ba'da maghrib. Maka demikianlah kaji kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya atas segala kekurangan atau bahasa-bahasa yang mungkin menyinggung, yang kurang komunikatif, mohon maaf. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.